Tubuhku makin hari makin lemah. Tapi hasil medis menunjukkan normal. Satu hal yang aneh adalah, dokter sengaja menjauhkan suami, dan berulang kali memberi isyarat. Apapun yang diberikan pria ini, jangan makan apapun darinya. Aku pergi sebentar ya. Apa biasanya Anda minum obat-obatan tertentu? Sebaiknya hentikan dulu itu. Aku minum obat, untuk pusing kepala. Apa harus berhenti juga? Pusingnya, jika tidak terlalu parah, sebaiknya berhenti beberapa hari. Mendengar saran dokter, berhenti 12 jam. Kondisiku memang jauh membaik. Zhang Haibei, Lepaskan aku. Jika kau begini terus, aku akan panggil nyonya. Lepaskan aku. Kalau begini terus, aku akan panggil nyonya. Panggil saja, makin kamu teriak, makin aku bergairah. Lepaskan aku. Kamu lucu sekali. Aktingmu sangat meyakinkan. Sayangku sangat imut, tentu harus dieksplorasi biar lebih seru. Kalau begitu katakan, apa aku cantik? Atau Kiao Yong-en yang cantik? Menurutku, kamu paling cantik saat tanpa busana. Tidak boleh ya. Aku jadi pengasuh dia, sudah cukup muak. Aku ingin pakai parfumnya, pakai gaunnya, dan tidur dengan prianya. Jangan sampai membangunkannya. Tenang saja. Bukankah dia sudah minum obatnya? aku akan buat pasangan menjijikan ini membayar harganya. Di mana Tuan? Tuan sedang keluar. Nyonya, ini obat untuk pusingnya. Sangat pahit. Bolehkah aku tidak meminumnya? Tidak boleh ya. Jika tidak diminum, Tuan akan menyalahkanku. Kalau begitu, bisakah beri aku sebutir permen? Tentu saja. Nyonya, permen di kulkas sudah habis. Nyonya, gula di kulkas habis. Nyonya, kenapa Anda tiba-tiba duduk? Aku merasa sedikit lelah. Benarkah sepertinya ada masalah dengan sofanya? Bagaimana kalau aku bantu memeriksanya? Ye muda, apa yang kamu lakukan? Nyonya dia. Kamu tidak sopan pada nyonya? Ayo, kembali istirahat. Mari. Tidurlah. Di ruang tamu tadi, kenapa kamu menyela aku? Dia semakin sering sadar. Tidakkah kamu merasa aneh? Tenang saja, selama dia tidak menyentuh brankas, tidak akan ada masalah. Kenapa kita tidak langsung menghabisinya saja? Aku punya rencanaku sendiri. Nyonya, kenapa Anda ada di sini? Apa yang kalian lakukan di balik pintu tertutup? Oh, dia galak padamu hari ini. Aku sedang memarahinya. Oh, Bukan, dia pasti hanya berpura-pura. Abaikan saja dia. Dia sudah lama minum obat. Waktunya tidak lama lagi. Nyonya, sedang apa? Ye muda, bantu aku nyalakan lampu. Cepatlah, aku tidak bisa melihat jelas. Nyonya, apa yang ingin Anda lakukan? Panggilkan suamiku ke sini. Istriku, kau memanggilku? Ini. Aku tidak bisa membukanya. Untuk apa kau ingin membuka ini? Suami, apa ada sesuatu yang kau sembunyikan dariku? Suami, apa kau menyembunyikan sesuatu dariku? Mana mungkin aku menyembunyikan sesuatu. Lalu kenapa kulkasnya dikunci? Maksudmu, itu adalah kulkas. Permennya ada di dalam. Kau buka kulkas cuma mau permen? Iya, dia tidak mau membantuku.
Istriku, begini. Ia muda itu, takut kau makan terlalu banyak, nanti kau bisa jadi gemuk. Begitu, aku antar kau tidur dulu. Besok akan kuberi permen, ya? Apa dia benar-benar tidak apa-apa? Aku merasa dia hanya berakting. Kalau ia memangnya kenapa? Jangan khawatir, Kita sudah bersiap begitu lama. Kau, apa tidak takut rahasianya terbongkar? hal di luar kemampuanmu, tidak perlu kau cemaskan. Zhang Haibei, apa kau pikir aku sebodoh itu? Lalu apa lagi, si bodoh kecil? Kiao Yong-en? Aku akan segera menggantikanmu menjadi pemilik baru rumah ini. Sudah disentuh lagi. Kiao Yong-en, kau benar-benar datang lagi. Nyonya, Nyonya benar-benar tertidur lelap. Nyonya, aku tidak akan berpura-pura lagi. Bangunlah sekarang. Kau cukup sabar, aku ingin melihat sampai kapan kau bisa bertahan. Sampai kapan kau bisa bertahan? Nyonya, cuacanya sangat panas. Hati-hati terbakar ya. Apa yang ingin dia lakukan? Karena kau tidak bisa bangun, maka jangan pernah bangun lagi. Zhang Haibei, aku tidak percaya kau tidak datang menyelamatkanku. 3, 2, 1. Kenapa kau datang ke sini? Bodoh sekali, kau yang membakarnya kan? Bagaimana jika dia mati terbakar? Buat seperti kecelakaan. Lagi pula akhirnya harus begitu. Ini semua demi kita, agar cepat bersama. Aku tahu, tapi yang aku inginkan adalah cara yang sempurna. Kau tak takut dia buka brankas? Kata Sandi Brankas, dibuat mendadak. Hanya ponselku yang terima. Dengar ya, jika dia mati sekarang, harta yang aku dapat hanya 10 juta. Tapi jika setengah tahun kemudian dia wafat, aku dapat 50 juta cair asuransi. Ini. Kita sudah lama meracuninya. Apa kau tak takut ketahuan? Pertama, racun ini sangat ringan, perlu bertahun-tahun menumpuk, baru akan ada efeknya. Kedua, dia sama sekali tak tahu tentang adanya polis asuransi ini. Bukankah itu Kiao Yong-en? Bukankah itu Kiao Yong-en? Apa itu dia? Kehilangan jejak. Di mana ponselku? Aku tidak tahu. Gawat, cepat pulang. Di sana. Istri, apa kau di dalam? Istri, apa kau di dalam? Buka pintunya. Ya, istri. Cepat pakai ini.
Istri, Nyonya, apa di dalam? cepat keluar Nyonya. Apa kau ada di dalam Nyonya? Suami, lagi apa kalian? Istri, kau tidak di dalam? Tidak ada. Lalu pintu itu, kenapa terkunci? Aku tidak tahu. Tadi aku tak membukanya. Kau menakutiku, aku cemas sekali. Nyonya. Apa topeng ini milikmu? Ini... Suami, Halo, apa ini Kiao Yong En? Saya menemukan ponsel di sini, mungkin milik teman Anda. Siapa ini? Baru saja menemukannya di bar sushi, saya taruh di meja bar. Anda bisa minta teman Anda mengambilnya. Oh, baiklah. Terima kasih ya. Istri, topeng di tangannya muda ini, apakah milikmu? Cepat katakan. Jawab dengan jujur. Apakah ini milikmu? suami. Masih ada banyak lagi di dalam sini. Jika kamu tidak menyukainya, aku akan membuang semuanya. Bukan begitu Nyonya. Kenapa Anda punya begitu banyak topeng? Aku... Aku ingat sekarang. Ini pasti barang dari Halloween tahun lalu. Begini. Ye muda, bantu nyonya kembali istirahat dulu. Aku akan ke bar mengambil ponsel. Suami, di tanganmu memegang pisau. Apakah kamu ingin membunuhku? Mana mungkin istri? Aku orang yang paling mencintaimu di dunia. Aku memegang pisau karena... Tadi sedang membongkar pintu kan? Pintu ini rusak. Benar-benar. Pintunya rusak. Baiklah suami. Pulanglah lebih awal untuk istirahat nanti malam. Aku sudah melihat brankasnya. Apa langkah selanjutnya? Aku sudah pakai ID Zhang Haibei untuk masuk ke aplikasinya. Kode OTP akan segera dikirim. Oke, jangan terburu-buru. Ye Chen sedang pergi SPA, sepertinya tidak akan cepat kembali. Sudah masuk, catat ini. Sandi totalnya 17 digit, dimulai dengan angka 6308. 6308. Aku sedang memasukkannya, langkahnya agak rumit. Zhang Haibei, apa sebenarnya yang kau sembunyikan? Kata sandi ini terenkripsi 3 lapis. Kau butuh waktu untuk membukanya. Oke, sudah dimuat sampai 75%. Tunggu beberapa menit lagi. Seharusnya bisa dapat sandi lengkapnya. Gawat, Ye Chen sudah kembali. Bagaimana kalau lain kali saja? Berapa lama lagi waktunya? Sudah tidak sempat, kita cari kesempatan lain saja. Jangan panik. Bantu aku tahan beberapa menit. Aku akan segera selesai. Maaf ya, barangnya agak banyak. Sebentar lagi kok, tunggu sebentar ya. Tunggu dulu. Aku pindahkan ini dulu, hampir selesai kok. Tidak apa-apa. Naik tangga lebih sehat. Aduh. Gawat, dia naik lewat tangga. 10 detik. Beri aku 10 detik terakhir. Aku sudah membukanya. Jangan khawatir. Saya hanya keluar beberapa menit, dan sekarang sudah kembali. Bagaimana keadaan nyonya? Nyonya baik-baik saja sekarang. Tuan tidak perlu khawatir lagi. Untung Zhang Haibei menelepon, kalau tidak, semuanya sudah terlambat. Nyonya, apakah Anda sudah minum obat? Perlu saya bantu Anda istirahat? Tidak perlu. Saya bisa sendiri. Benar, tidak ada apapun di brankas.
Sepertinya Zhang Haibei mulai curiga. Jangan khawatir, sampel obat yang kau berikan, hasil tesnya akan keluar besok. Asalkan racunnya terdeteksi, pasangan menjijikan ini tidak akan bisa lari. Baik, besok aku akan menemuimu. Apakah hasil pemeriksaannya sudah keluar? Sudah keluar? Hanya saja, Apakah ada masalah? tidak. Justru tidak ada masalah. Apa maksudnya? Sampel ini hanyalah herbal untuk tenangkan jiwa, dan harganya tidak murah. Mungkinkah ada kesalahan? Tidak. Aku sudah ke 3 laboratorium, hasilnya tetap sama. Bagaimana bisa begitu? Apa aku sebodoh itu? Aku sudah lama tukar semua sampelnya. Kakak laki-laki memang hebat. Lihat bagaimana dia melawanmu. Kamu salah. Babak ini kita kalah. Jadi, situasi sekarang justru menguntungkanmu. Benar. Zhang Haibei tukar sampelnya. Itu membuktikan, rencananya menjadikanku bodoh, telah gagal. Tapi, apa dia akan berhenti? Terlebih lagi, apa isi di dalam brankas? Kita belum tahu. Coba pikir, apa tujuan sebenarnya dari Zhang Haibei? Tentu saja karena uang. Tapi rencana tipu klaim kita harus dihentikan. Aku rasa kita masih punya kesempatan. Polis asuransi di brankas sudah kamu pindahkan, dan bukti racun kita, dia belum menemukannya. Selama kita singkirkan dia, uang ini tetap milik kita. Tidak bisa. Itu terlalu berisiko. Tenang saja. Aku punya rencana baru. Aku rasa, Zhang Haibei pasti akan mengincar perusahaan. Aku akan memindahkan aset perusahaan sedikit demi sedikit, semuanya atas namaku. Keuntungan shorting saham, meski tidak begitu tinggi, tapi cukup untuk nikmati hidup. Lagi pula, tak perlu cemas setiap hari, menanggung risiko membunuh. Tapi, kenapa tidak dari dulu? Bukankah perusahaan masih di tanganmu? Dia selalu waspada padaku. Kalau begitu, dulu kau awasi akun perusahaan dengan sangat ketat hanya untuk waspada padanya. Tak pernah terpikir begitu. Hanya demi keamanan. Beberapa tahun yang lalu, buat pertahanan struktural. Lalu jika Zhang Haibei ingin hindari pengawasan, apa yang akan dia lakukan? Hindari pengawasan. Pertama, ajukan proyek akal-akalan. Kedua, perpanjang siklus ecer pelan seperti cicil pindah. Dalam beberapa bulan, kuras habis perusahaan. Lalu bagaimana kau akan melawannya? Balik jebak. Dan jebloskan dia ke penjara. Balik jebak. Kenapa dia mau kau kendalikan? Agar rencana ini berhasil, dia harus percaya padaku. Tapi, bukankah dia sudah curiga pada kita? Apa dia punya bukti? Brankas tak ada masalah. Tes obat-obatan juga tak ada masalah. Dulu dia linglung, itu hanya karena dia sakit. Sekarang sudah sembuh. Bukankah hati senang? Kakak laki-laki memang yang terhebat. Mulai sekarang, kau harus jalankan peran pengasuhmu. Dan aku akan berperan sebagai suami yang perhatian, lalu tipu kepercayaannya. Dan ambil aset perusahaan, sedikit demi sedikit. Pindahkan ke namaku. Aduh, putraku. Putraku, Ibu. Kenapa ibu kesini? ada apa? Memang aku tidak boleh ke rumah putraku. Baik. Maksudku adalah kenapa ibu tidak bilang dulu? Aduh, cepatlah, bantu bawakan koperku ini. Bibi, biar ku bantu bawakan. Kamu pasti yang muda kan? Benar, Bibi. Sungguh sehat dan cantik, jauh lebih baik daripada menantu yang bodoh dan penyakitan itu. Ibu, jangan bicara begitu. Yong-en sudah jauh lebih baik sekarang. Lalu kenapa? Dia masih harus disuntik dan minum obat, bukankah kamu yang rugi? Menurutku ya, kamu harus dengar ibu, cepat ceraikan dia biar dapat banyak harta. Kenapa tidak boleh bicara? Untuk kuras harta, kita harus tega. Wah, ibu sudah datang. Kamu pasti Yong-en kan? Benar, Kamu mau pergi keluar? aku mau menemui teman. Kalian, lanjutkan saja bahas kuras harta itu. Mencariku selarut ini, apa tidak takut ketahuan? Ini gara-gara ibumu mendengkur membangunkanku. Padahal seharusnya sudah mendapatkan kepercayaan Kiao Yong-en. Kedatangan ibumu ini sepertinya merusak rencana kita. Atau, bagaimana kalau kita jujur saja? Jangan. Ibuku itu orangnya. Sifatnya terlalu jujur. Jika menyuruhnya berakting, pasti akan banyak celah. Lebih baik begini. Manfaatkan ibuku untuk menindas Kiao Yong-en. Lalu aku ambil peran baik. Rencana akan terus berlanjut.
Apa yang harus kulakukan? Kau hanya perlu manfaatkan ibuku. Sebisa mungkin tindas Kiao Yong-en. Lalu, biar aku sebagai suami teladan yang menyelesaikannya. Ya, aku mengerti. Dalam proses ini, kau mungkin akan merasa tertekan. Apa kau bisa menerimanya? Ya, Bibi. Tuan tidak pulang makan malam ini. Kita tidak perlu menunggunya. Baiklah, aku mengerti. Kau dan Zhang Haibei, hubungannya cukup dekat ya? Apa itu tugas seorang pengasuh? Wah, kondisi Nyonya sudah membaik, tapi emosinya juga meningkat. Ya mudah, berbicara seperti itu. Apa sopan? Kau memarahiku di depan Bibi. Apa kau sendiri sopan? Kenapa? Di rumahku sendiri, menegur pengasuh sebentar. Apa aku harus melihat wajah orang luar? Siapa orang luar? Apa yang muda itu orang luar? Di depan tetua, apa tidak ada sopan santun? Kenapa? Kau mau menceramahiku? Kenapa aku tak boleh memberimu pelajaran? Pergi dari sini sekarang juga. Maaf sekali, tapi ini adalah rumahku. Setelah menikah ini jadi rumah putraku. Ku bilang pergi sekarang juga. Kau tidak mau pergi? Baiklah, dasar kau anak kurang ajar, beraninya kau melawan? Bibi. Jangan halangi aku. Aduh, Ada apa ini? aduh, pinggangku. Anda Bibi, baik-baik. Bibi. Tuan, ini salahku tak melerai mereka. Nyonya juga tidak sengaja mendorong Nyonya besar. Zhang Haibei, kau lihat sendiri kan? Wanita ini memukulku. Bagaimana caramu bekerja? Menahan satu orang saja tidak bisa? Aduh suami, Ye Muda juga tidak sengaja mengacaukan semuanya. Benarkan Ye Muda? Kenapa kamu memukul Ye Muda? Jelas-jelas dia penuh dengan niat jahat. Cepat ceraikan dia sekarang. Suami, ibu bilang suruh kita cerai. Bagaimana menurutmu? Aduh, istri. Istriku tersayang. Mulai sekarang, aku tidak izinkan bicara begitu. Kamu- Ibu itu orangnya, pendidikannya agak rendah. Masa ini, kamu sudah menderita. Zhang Haibei, apa yang kamu lakukan? Ibu, berhenti mengacau, ya. Hubunganku dan Yong-en baik. Tolong ke depannya, jangan ikut campur lagi. Kamu, Ye Muda, ambilkan air untuk ibu. Jangan sampai dia sesak napas. Sepertinya Bibi bukan sesak napas sendiri, tapi kesakitan dipukul Nyonya. aduh, pinggangku sakit sekali. Haibei, cepatlah, bawa aku ke rumah sakit. Ibu, berhenti mengacau. Ya, Ye Muda, cepat tenangkan ibu. Baik, Tuan. Bibi, Anda tidak apa-apa? Aduh, sepertinya makin parah. Dasar tidak tahu diri. Punya istri, abaikan nyawa ibu tua. Benar begitu kan? Istri, bagaimana kalau aku antar ibu ke rumah sakit? Benar-benar putra yang berbakti. Ye Muda, bawa ibuku keluar. Baik, Tuan. Istriku, jangan marah ya. Setelah dari rumah sakit, akan kujelaskan padamu. Oke, makanlah dulu. Ye Muda, pergilah dengan ibu dulu. Aku mau pulang sebentar, ambil barang. Bukannya ke rumah sakit? Aku merasa dia aneh hari ini. Mau pulang cek sebentar. Kalian pergilah dulu. Halo, Halo. Aku sudah memikirkannya. Tadi aku juga salah. Jadi aku datang mencari kalian. kau sudah turun? Iya, kalian baru saja pergi, aku langsung mengejar. Tuan, Nyonya sudah datang ke sini, kami bertiga sudah bersama. Kenapa Anda belum kembali? Baik, aku segera ke sana. Ibu, ayo, aku bantu. Halo? Zhang Haibei sedang berjalan kembali. Kenapa ibumu harus dirawat di rumah sakit, bahkan menyuruh Kiao Yong-en ke sana? Kau tidak tahu?
Dia sengaja mencari masalah dengan Kiao Yong En. Bukankah sekarang bagus memberi kita waktu berdua saja? Halo istri, apa ibu baik saja di rumah sakit? Ibu sangat bersemangat. Dia ingin melakukan panggilan video. Hei, aku ada waktu. Minum sebentar, lalu aku telepon. Sekarang kau keluar, jangan sampai ketahuan sekarang. Sudah lama tidak melihatmu tersenyum? Oh, benar. Hal yang aku minta tolong. Bagaimana hasilnya? Dugaanmu memang benar? Zhang Haibei sudah mulai mentransfer dana perusahaan bertahap? Sudah kuduga, tapi yang aku penasaran, bagaimana dia melewati pengawasan perusahaan? Pertama, selama masa ini saat kau pingsan, dia mengambil bukti diri milikmu dan melakukan banyak hal. Yang kedua, setiap kali dia mentransfer uang, dia mengontrol jumlah dananya, serta jumlah transaksinya, agar semuanya tidak memicu sistem jaga. Jadi berapa total uang yang dia transfer? Lebih dari 4 juta dolar. Jika dia ingin serakah, biarkan dia sepuasnya. Aku punya cara untuk membuatnya mengembalikan uang itu kembali utuh tanpa kurang sepeser pun. Apa itu mungkin? Zhang Haibei menyusun rencana yang begitu matang hanya untuk menggelapkan aset perusahaan? Bagaimana bisa membuatnya mengembalikannya? Rencananya hanyalah memanfaatkan ibunya yang ceroboh dan mata duitan untuk menonjolkan citranya sendiri, lalu menipu kepercayaanku agar bisa terus mengelola perusahaan. Itu memang benar, tapi masalah utamanya adalah bagaimana caramu untuk membalasnya? Zhang Haibei bisa memanfaatkan ibunya. Apa aku tidak bisa? Ibu, Kemana saja kau? Beli buah saja lama sekali. Jika terjadi sesuatu padaku, apa kau bisa bertanggung jawab? aduh ibu, tadi aku bertemu teman di jalan dan mengobrol soal investasi, Investasi apa sampai mengobrol selama itu? terutama karena jumlahnya cukup besar. Oh, angkatlah, kenapa tidak diangkat? Di hadapanku saja, kau tidak berani angkat telepon. Halo Paman Zhang, Nyalakan pengeras suaranya. Yong En, kesempatan langka, investasi 20 juta dolar. Kau benar tak mau? Akan kuberikan pada orang lain. begini, Paman Zhang. Aku harus tanya pendapat suamiku. Aduh. Paman Zhang, bagaimana kalau begini? Aku akan kabari Anda nanti, boleh kan? Kau ini, Aku akan segera dinas ke luar negeri. Hubungi asistenku saja. Baik, Paman Zhang. aduh, apa yang kau lakukan? Dia ingin memberi kita uang, tapi kau malah mengulur waktu. Sok jual mahal sekali kau ini. Ibu, perusahaan itu bukan milikku sendiri. Selama aku sakit, Haibei yang mengurus semuanya. Dengan jumlah sebesar itu, bukankah aku harus tanya Haibei? Benar juga. Yong En memang sangat teliti. Cepat temui Haibei. Anggap saja bantu Paman Zhang. Ibu, mana bisa begitu? Aku harus menjagamu. Bagaimana jika terjadi sesuatu padamu? Bicara apa kau ini? Ibu sekarang akan urus pulang. Jangan buat Paman Zhang menunggu. Zhang Haibei, cepat. Putra, kamu tahu grup Ida, kan? Dia mau investasi ke perusahaan, paham? Ibu, ini terdengar seperti penipuan. Bukan penipu kok. Dia itu orang yang sangat terkenal. Zhang Guolin. Zhang Guolin. Zhang Guolin dari grup Yida. Iya, benar. Benar, dia teman seperjuangan ayahku. Saat perusahaan baru dirintis, dia pernah memberiku arahan. Kabar bagus itu. Iya, kabar yang sangat bagus. Boleh dipertimbangkan. Investasinya bakal berhasil, kan? SST. Dia sudah tidur. Pelangkan suaramu. Aku rasa kata-kata Kiao Yong En belum tentu bisa dipercaya. Aduh, beritanya sudah bilang begitu. Mana mungkin bohong? Grup Yida mengucurkan 10 miliar dolar di kota kita, menyeleksi daftar perusahaan. Ye muda, begini, uang yang sebelumnya ditransfer ke rekeningmu, kirim semuanya ke perusahaan. Kenapa? Jika rekening perusahaan bermasalah, bagaimana bisa dapat investasi? Tenang saja, uang ini akan kembali. Ya muda, kamu harus berpikir jangka panjang, harus berani rugi demi untung besar. Ibu, kalau ibu sudah sadar begini, aku jadi tenang. Begini, besok ibu pulang ke kampung halaman,
jual rumahnya, lalu dari semua kerabat dan teman, pinjam sebanyak mungkin yang bisa didapat. Kita masukkan semua uang itu ke dalam perusahaan, agar bisa meningkatkan nilai. Baik, besok akan aku urus. Bibi. Bibi mau pergi keluar ya? Cafe Chenxi, kan? Oke, kirim lokasinya padaku. Berpakaian seperti itu pasti mau selingkuh. Kalau bukan demi uang, si Zhang Guolin itu sudah kuhajar dia. Bibi, bagaimana kalau kita ikuti dia, tangkap basah dia? Benar, ayo, ayo, ayo. Lihat, lihat, lihat. Hei, kamu sudah datang. Mau minum apa? Sudah kupesankan kopi. Terima kasih. Hei, lihat itu. Dia sedang selingkuh. Tidak tahu malu. Dasar Kiao Yong En. Beraninya dia selingkuh. Bibi, jangan buru-buru. Kalau Bibi ke sana sekarang, bagaimana jika mereka mengelak? Begini saja, kita ambil bukti video, lalu. Baik, baik. Oh iya, aku sudah bawa dokumennya, coba lihat. Baik. Ini adalah laporan keuangan perusahaan kita. Lihat itu, apa mereka sedang berciuman? Ya, sepertinya begitu. Apa maksudmu sepertinya? Jelas-jelas iya. Cepat rekam. Rekam sekarang. Kiao Yong En. Ibu, kenapa ibu kesini? Wanita tak setia kau. Beraninya kau di belakang suamimu, main serong. Akan kuhajar kau hari ini. Tunggu dulu, ibu. Ibu bilang aku selingkuh? Iya benar. Kalian baru saja bertemu diam-diam, bahkan sudah berciuman. Aku sudah memotret kalian. Aku dan dia sedang bicara kerjaan. Apa ada masalah? Nanti Hai Bei juga akan datang. Mana mungkin aku percaya? Apa kalian sudah lama saling kenal? Ye Chen, kau cuma pengasuh. Apa hakmu mencampuri urusan pribadiku? Anda dan tuan ini. Bukan pertama kalinya bertemu diam-diam di sini, kan? Wanita tak tahu malu kau. Kalian berdua sudah lama main serong. Masih saja berlagak di depanku. Ibu, ini benar-benar salah paham. Salah paham apanya? Akan kuhajar kalian berdua. Sudah, jangan dipukul. Nyonya pasti punya alasan sendiri. Alasan? Dia jelas-jelas suka ganti pasangan. Wanita murahan yang tak setia. Hentikan. Wanita murahan. Putraku. Biar aku beri dia pelajaran. Dia berselingkuh di luar sana. Kenapa kau menghentikanku? Benar sekali. Bibi juga melihat Nyonya pergi menemui pria lain, makanya kami mengikutinya. Kau. Kenapa kau memukul Ye muda? Kalau bukan karena dia, kita tidak akan tahu Kiao Yong En berselingkuh di belakangmu. Aku tahu. Kau tahu? Tuanku, maafkan aku. Kenapa kau minta maaf pada pria simpanan ini? Ibu, ini adalah tuanku. Dia adalah asisten Zheng Guolin, sekaligus pemegang saham perusahaan. Alasan mereka datang ke sini adalah untuk membahas investasi. Tuan Gu, mohon maaf sebesar-besarnya. Keluargaku telah berlaku tidak sopan. Tidak apa-apa. Sepertinya, kalian tidak butuh investasi lagi. Tenang saja, aku akan lapor sejujurnya pada Direktur Zheng. Hei, Tuan Gu, tunggu sebentar. Aku akan minta ibuku minta maaf. Ibu, minta maaflah pada Tuan Gu. Apa yang kau lakukan? Jangan kasar begitu pada ibu. Istriku, jangan halangi aku. Hanya karena dia ibuku, bukan berarti aku harus memanjakannya. Aku bersusah payah membesarkanmu. Begitukah caramu memperlakukan ibumu? Tuan Zhang, ibumu sangat tidak masuk akal. Jika kau tidak bisa menangani masalah ini, itu akan sangat memengaruhi penilaianku terhadapmu. Ibu, bisakah kau minta maaf pada Tuan Gu? Aku beritahu ya, jika kau tidak bisa minta maaf pada Tuan Gu, jangan salahkan aku jika tega hukum. Dengar tidak? Suami, Tuan Gu hanya ingin melihat bagaimana sikap kita. Begini saja sudah cukup. Seseorang jika bahkan ibunya sendiri bisa dia pukul, bagaimana kita bisa mempercayainya? Maafkan saya, Tuan Gu. Meski ibu tak boleh dipukul tapi... Wanita itu, apakah dia juga ibumu? Kau. Apa kau bilang? Bahkan pekerjaan pengasuh saja tidak bisa kau lakukan, hampir saja merusak perkembangan perusahaan kau tahu. Ye muda, minta maaflah hari ini. Minta maaf saja. Tuan, maafkan saya. Kenapa minta maaf padaku, minta maaf pada istriku? Nyonya, maafkan saya. Lebih keras aku tidak dengar. Nyonya, maafkan saya. Sudahlah. Biarkan masalah ini berlalu.
Tuanku, mari kita lanjut bicara yang tadi. Benar. Kalian lanjutlah bicara. Ayo pergi. Bagus juga. Aktingmu ada kemajuan. Maka aku akan bersiap mencairkan dana investasi. Tidak. Aku akan menggantung mereka. Pertunjukan bagus. Baru saja dimulai. Ye muda, Bibi tahu kamu merasa dirugikan hari ini. Bibi akan selalu mengingatnya. Bibi, Zhang Haibei, bukankah kalian berdua sudah keterlaluan? Bukankah aku melakukannya demi kebaikan bersama? Sudahlah, jangan menangis lagi. Ayo bekerja. Istri, kamu sudah bekerja keras. Cepat kemari. Lihat apa yang kusiapkan untukmu. Kemarilah istri, lihat ini. Kamu sudah lelah, istriku. Ulang tahun ketiga pernikahan, selamat. Ini kue yang kupesan khusus. Kuberikan padamu, istriku yang paling kucintai. Terima kasih suami. Ngomong-ngomong suami, ada yang ingin kubicarakan. Investasi dari Paman Zhang mungkin akan dikurangi. Apa? Tapi, ibu dan Ye muda, bukankah sudah minta maaf padanya? Nah, kamu juga sudah lihat. Aturan Dewan Direksi Yida, jika bukan perusahaan kendali badan hukum, batas maksimal investasinya tidak boleh lebih dari 50%. Lalu bagaimana menurutmu? Aduh suami, menurutku, 50% itu bukan jumlah kecil. Jika kamu tidak keberatan, aku akan membalas Gu Zifeng. Istri, kamu ini bingung ya sebagai seorang badan hukum. Bagaimana bisa kamu tidak memikirkan masa depan perusahaan? Sekarang perusahaan sangat butuh dana ini. Tapi suami, sejak aku jatuh sakit, kamulah yang mengelola perusahaan. Tapi sekarang kan kamu sudah sembuh. Begini suami, belakangan ini aku sudah sadar. Aku merasa sebagai seorang wanita, yang terpenting adalah kesehatan dan kebahagiaan. Hal-hal tentang menaklukkan dunia, biarlah menjadi urusan kalian para pria. Kamu benar-benar berpikir begitu? Benar sekali suami. Aku rasa kemampuanmu dalam segala hal jauh lebih hebat dariku. Meskipun hanya 50% dana investasi, kamu pasti bisa memimpin perusahaan untuk menciptakan keuntungan besar. Istri, kamu tidak boleh begini. Sebagai badan hukum, kamu harus memikul tanggung jawab, bukan hanya bersantai saja. Jadi, mulai besok, kamu harus kembali ke perusahaan. Aku akan serahkan semua manajemen, seluruh departemen kepadamu. Lalu bagaimana denganmu? Aku dan seluruh rekan kerja dengan semangat yang paling membara, menyambut Yang Mulia Ratu kembali. Aduh suami, karena kamu sudah bilang begitu, aku akan pulang dan bersiap-siap. Putra, kamu tidak benar-benar akan menyerahkan perusahaan padanya kan? Kesempatan yang sudah di tangan, kenapa dibiarkan lepas begitu saja? Tenang saja, tidak akan lama lagi. Itu akan kembali ke kita. Istri belum tidur? Ya, suami. Suami, sebenarnya aku tak ingin investasi ini. Jika begitu, kamu bisa terus memimpin perusahaan. Istri, kita adalah suami istri. Siapapun pemimpinnya sama saja kan? Oh iya, sudahkah kamu bicara pada Tuan Gu? Sudah kubilang. Tapi apa? maksud Paman Zhang adalah, biarkan kita bersiap-siap dulu, dan ajukan prosesnya 2 minggu lagi. Tidak akan ada perubahan kan? Perubahan sih tidak ada. Hanya saja dia bilang, karena aku sendiri yang kembali, maka jumlah investasi bisa lebih besar. Lalu berapa target nilai perusahaan yang ingin kamu capai? 100 juta. Ini terlalu berlebihan. Ini sangat layak. Kita bisa sepenuhnya menggunakan pinjaman untuk meningkatkan arus kas agar aset mencapai nilai yang diminta. Dengan begitu, selama dana tersedia, kita akan menjadi miliarder. Pinjaman lagi? Risikonya terlalu tinggi. Aku selalu merasa ada yang tidak beres di sini. Ada yang tidak beres atau tidak, kita akan tahu di rapat direksi besok. Selamat datang. Terima kasih atas dukungan Anda. Kembalinya saya kali ini adalah untuk membuat nilai perusahaan mencapai 100 juta. Untuk meningkatkan nilai, kita harus menambah aset dan arus kas saat ini. Sebagai pemegang saham perusahaan, saya memutuskan untuk mulai dari dalam dengan melakukan tambah modal. Apakah kalian bersedia? Saya beri 3 juta, 4 juta. Presiden Kiao, dengan peluang sebesar ini, berapa banyak investasi pribadi Anda? Begini ceritanya. Selama saya sakit parah, tuan saya, Zhang Haibei, pada dasarnya telah menghabiskan semua tabungan keluarga kami. Keuangan saya sebenarnya cukup ketat. Namun untuk memperbesar bisnis ini, saya telah mengajukan kredit khusus sebesar 8 juta. Bagian keuangan sedang memprosesnya. Terima kasih banyak kepada Anda. Sebenarnya yang paling harus disyukuri adalah tuan saya, Zhang Haibei. Selama saya sakit parah, dialah orang yang mengelola perusahaan dengan sangat baik. Di sini, saya mewakili seluruh rekan kerja, ingin mengucapkan secara resmi. Terima kasih. Baik.
Presiden Kiao, permohonan pinjaman Anda ditolak. Apa? Pihak audit bilang, Anda punya riwayat sakit, cek risiko tidak lulus, pinjaman ditolak. Coba tempat lain? Sudah coba di 7 lembaga, semuanya beralasan sama. Lalu, apa ada cara lain? Bukannya tidak ada, tapi harus pasangan Anda, yaitu Presiden Zhang, meminjam atas namanya. Ini kurang tepat. Perusahaan ini bisnis saya, lagi pula Presiden Zhang sudah tidak ikut mengelola. Presiden Kiao, kalian suami istri, jangan sungkan begitu. Benar, Presiden Zhang anggap kantor rumah demi keluarga tanggung risiko, maka dia pasti akan bersedia. Presiden Zhang lulusan ternama, jika atas namanya untuk meminjam uang ini, limit pinjaman bisa dari jumlah awal, tambah 500.000, tergantung Anda mau atau tidak. Tentu saja, aku mau. Pinjaman lebih dari 8 juta? Apa kau gila Zhang Haibei? Visi tidak luas, hal ini takkan berhasil. Visi apanya? Terakhir aku dengar katamu, jual rumah di kampung halaman, tapi tak dapat sepeser pun. Ibu, jangan terburu-buru. Saat 100 juta di perusahaan, aku akan sesuai rencana mencuci uang itu, maka beres. Bicara itu mudah. Apa kau tidak ada risiko? Kau pikir perusahaan, ku beri cuma-cuma padanya? Risiko apa yang kupunya? Benar, tidak ada risiko. Investasi 100 juta hanyalah milik target kecil Zheng Guolin. Apa yang perlu dicemaskan? Saat dana investasi cair, pinjaman beberapa juta Haibei akan langsung lunas. Aduh, memang istriku paling cerdas. Kau mau dengar kata ibu, atau dengar kata istrimu? Begini, bagaimana kau bisa yakin dana investasi itu pasti akan cair? Bagaimana jika Zheng Guolin itu bukan orang yang baik? Jika terjadi masalah, apa kau Kiao Yong-en yang akan ganti rugi? Kau boleh tidak percaya padaku, tapi kau tidak boleh menjelekkan Paman Zheng. Kau sudah merasa hebat karena investasi itu, beraninya kau berteriak padaku sekarang. Ibu, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Aku sedang mendidik istrimu untukmu. Berhenti memukulnya. Aku tidak mendorongnya. Cepat panggil ambulans. Kiao Yong-en ini tidak akan mati kan? Ibu, sekarang kau baru merasa panik. Tadi aku menyuruhmu tenang. Kenapa kau tidak bisa tenang? Siapa keluarga dari Kiao Yong-en? Ya, saya. Dokter, saya adalah suaminya. Pasien sudah melewati masa kritis, tapi karena otak pecah, dia masih dalam kondisi koma berat. Terima kasih. Baguslah kalau tidak mati, merepotkanku semalaman. Ibu pergi dulu ya. Anggap saja dia sedang beruntung. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Jika tidak mendapatkan investasi itu, aku tidak akan melepaskanmu. Halo? Tuan Zhang, Benar, situasi Kiao Yong-en sudah kami ketahui. tenang saja. Kami akan menjaganya. Boleh tanya soal investasinya? Begini ceritanya, Ketua Zheng minta rapat umum ditunda, baru dilanjutkan setelah Kiao Yong-en sadar. Kau tidak lupa rencana awal kita kan? Jangan pikir aku tak tahu maumu. Dia sekarang terbaring di sana. Kita takkan dapat uang sepeser pun. Semua persiapan yang kita lakukan akan sia-sia saja. Mengerti? Lalu kenapa jika tak ada dana? Setidaknya kau masih punya perusahaan. Tapi aku... Apa yang aku punya? Kau punya aku. Kiao Yong-en, kau hebat sekali. Bahkan saat koma masih bisa membuatku dipukul. Tapi sehebat apapun kau, apa gunanya? Bukankah kau tetap di sini di bawah kendaliku? Aku akan habiskan uangmu, tiduri lelakimu, dan tinggali rumahmu. Dokter, dokter. Bagaimana, dokter? Apa dia bisa sadar? Hanya refleks alami tubuh saja. Pasien masih dalam keadaan koma. Jika ingin pasien segera pulih kembali, disarankan untuk rawat inap. Tidak perlu. Kami akan istirahat di rumah. Bersikaplah serius. Pikiranmu hanya soal investasi. Bisakah kau melihatku sebentar? Mana mungkin tidak terpikir? Itu 100 juta dolar loh. Kau lupa yang itu?
Ada apa? Bukankah aku menyuruhmu membakarnya? Aku tidak melakukannya. Aku menaruhnya kembali. Apa sebenarnya maumu? Kakak laki-laki, pikirkanlah baik-baik. Dengan adanya ini, kamu tidak perlu cerai, tidak perlu bayar utang, tidak perlu ambil risiko pindahkan aset perusahaan. Tapi, sekarang Kiao Yong-en sedang koma berat. Kita hanya butuh sebuah bantal. Tidak. Risikonya terlalu besar. Apalagi dana 100 juta itu akan segera masuk ke rekening. Tapi perusahaan sekarang di tangan Kiao Yong-en. Kamu tidak bisa menyentuh uang itu. Tenang saja. Aku punya cara. Membuatnya mengembalikanku ke posisi semula. Saat itu, memindahkan aset bisa membuatmu menjadi wanita kaya raya. Tapi, aku sudah menunggu terlalu lama. Sabarlah sedikit. Sebentar lagi. Ibu, tolong jaga dia hari ini. Beritahu aku segera setelah dia bangun. Kau anggap ibumu ini perawat? Ye Chen itu pengasuhnya. Biarkan dia yang melakukannya. Ye Muda akan menemaniku keluar hari ini. Masalah investasi ini harus ditindaklanjuti. Baiklah, jangan biarkan aku melayaninya terlalu lama. Aku dan Yong-en adalah suami istri. Siapapun yang tanda tangan kontrak ini sama saja. Tahan dia. Tuan Zhang pandai bercanda, di satu sisi membawa pengasuh untuk bicara investasi denganku. Di sisi lain bicara soal cinta suami istri. Aku tidak tahu. Ye Chen, kenapa kau bisa ada di sini? Saya, Apa kau kesini untuk menagih gaji? Tenang saja. Keluarga kami tidak akan menunggak gajimu. Begini, bayarlah tagihan ini dulu. Nanti akan kutransfer semuanya padamu. Aduh. Tidak bisa. Aku harus pergi ke rumah sakit. Gu Zifeng ini benar-benar keras kepala. Dia bersikeras Kiao Yong-en harus muncul, baru mau memberikan investasi. Untuk siapa wajah masam itu? apa kamu pikir aku belum cukup malu? Sudah cukup dihina ibumu di rumah, di luar jadi pengasuh yang menagih gaji, bagaimana aku harus hidup nanti? Jadi, kelembutan sebelumnya itu hanya pura-pura kan? Sekarang sifat aslimu sudah terbongkar. Zhang Haibei, bukankah kamu bilang kamu menyukai orang sepertiku? Ibu, kenapa ibu baru pulang dari luar? Tadi aku diare dan pergi ke rumah sakit. Kiao Yong-en. Gawat. Suami, apa yang terjadi padaku? Akhirnya kamu bangun juga. Apa yang sebenarnya terjadi? Begini ceritanya. Beberapa hari lalu, saat bertengkar dengan ibu, di bagian sini, tak sengaja terbentur meja, hingga otak pecah, dan koma beberapa hari. Begitu ya? Aku hanya ingat aku pergi ke ruang kerja, lalu tiba-tiba gelap, dan tak ingat apa-apa lagi. Itu mungkin saja mimpi saat kamu koma. Jangan dianggap serius. Ah, sepertinya memang begitu. Berapa lama aku koma? 4 hari. 4 hari. Berarti aku melewatkan rapat umum? Istri, jangan khawatir. Persetujuan pinjaman sudah turun sekarang. Asalkan grup Ida memulai ulang prosesnya. Dana kita semua pasti akan segera cair. Mulai ulang proses? Maksudmu adalah investasi Paman Jiang telah dihentikan?
Memang benar begitu. Tapi soal itu, Paman Zeng mengkhawatirkanmu, katanya tunggu kau sembuh, baru mulai ulang prosesnya. Aku mengerti sekarang. Tapi aku harus pergi keluar. Istri, kau baru bangun, kenapa terburu-buru? Aku mau menemui Gu Zifeng. Masalah investasi ini tak boleh ditunda lagi. Kamu yakin di dalam berangkas itu cuma ada satu dokumen? Aku yakin, tapi aku belum sempat lihat isinya dengan jelas sebelum aku dipukul pingsan. Yong En, aku sungguh tak mengerti. Kau tahu mereka itu bajingan. Kenapa masih mau ambil risiko? Tapi kalau tak ambil risiko, mana bisa aku dapat dokumennya? Dokumennya sudah tidak ada, kau meremehkan betapa liciknya mereka. Tapi aku tidak pulang tangan kosong, setidaknya aku tahu sebelum 100 juta itu cair, Zhang Haibei takkan berani apa-apakan aku. Dan yang harus kulakukan sekarang adalah pura-pura percaya padanya, lalu menjebaknya selangkah demi selangkah. Tapi, kau sudah membuka berangkasnya, hampir saja melihat dokumen itu. Dalam situasi seperti ini, apa Zhang Haibei masih akan percayamu? Apa itu penting? Selama Kiao Yong En bisa memberiku 100 juta, hal lainnya tidaklah penting. Memang bicaranya begitu, tapi ibu merasa tidak tenang. Tenang saja. Kali ini aku sudah cek semuanya. Investasi Zheng Guolin itu asli banget. Begitu 100 juta itu masuk, sandiwara ini akan berakhir. Istri, apa tidurmu nyenyak semalam? Suami, kita kan udah lama bersama, kenapa masih bersikap lembut begini? Aku cuma ingin bertanya, soal progres 100 juta itu sudah sampai mana? Kurang baik, kan? Ah, apa ada masalah lagi? Aku cuma bercanda, suami, prosesnya sangat lancar. Maksudku, aku yang kurang baik, semalam aku mimpi buruk. Lalu kau mimpi apa? Aku bermimpi. Kau bersama wanita lain, dan bermimpi kau ingin membunuhku. Mana mungkin, mimpi itu kan kebalikannya. Istri, aku juga sering bermimpi, aku bermimpi, kamu meninggalkanku. Suami, kamu tidak benar-benar bersama wanita lain kan? Mana mungkin, aku pulang ke rumah setiap hari, kan? Kamu dan ibu melihatnya. Benar Yong En, dia sudah jadi seperti ini. Siapa lagi yang mau jadi selingkuhan? Ye Chen, Ada apa Nyonya? Halo, Kak Zhang, pagi ini akun perusahaan ditransfer 10 juta. Apa itu atas izin Anda? terus lacak, kabari aku jika ada berita. Istri, apa uang ini kamu yang transfer? suami, aku badan hukum perusahaan. Apa aku perlu mentransfer uang ini? Kalaupun iya, mau kukirim kemana? Tapi uang sebanyak ini, hilang begitu saja tanpa alasan. Kamu mencurigaiku? Coba pikir, penilaian investasi sudah dekat, para pemegang saham menunggu untung, mana mungkin aku di saat kritis ini hancur sendiri? Tapi hanya kita berdua, yang tahu kata sandi akun perusahaan. Mungkinkah ada kemungkinan? Kata sandinya, telah dicuri orang lain. Kalian mencurigaiku? Sebelum masalah ini diselidiki dengan jelas, siapapun bisa dicurigai. Lagi pula, kamu satu-satunya orang luar di keluarga kami. Zhang Haibei, sadarlah apa yang sedang kamu katakan. Ini kesalahpahaman, ini semua hanya kesalahpahaman. Hei, bukti transfer banknya. Jam 9:23 pagi ini, penerima akunnya adalah Ye Chen. Jumlahnya 10 juta dolar. Bukan aku? Sungguh bukan aku. Mana mungkin aku sebodoh itu sampai menyembunyikannya di rumah. Ini Kiao Yong En. Pasti dia yang menjebakku. Kamu tak menyangka akan ketahuan secepat ini? Dalam keadaan terdesak, kamu terpaksa melakukan ini. Aku tidak melakukannya. Ye Chen, sudah berapa tahun kamu di rumah kami? Apa kami pernah jahat padamu? Beraninya kamu melakukan hal seperti ini? Tegas sekali hatimu. Keluarga kami demi investasi ini menjual rumah dan meminjam uang kerabat. Putra saya menanggung begitu banyak pinjaman, tapi kamu malah hanya dengan satu gerakan jari 10 juta dolar jadi milikmu. Kalian percayalah padaku, aku benar-benar tidak melakukannya. Jika kalian tidak percaya, aku bisa mengeluarkan ponselku agar kalian bisa memeriksa rekeningnya. Periksa, periksa saja. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Hah, Lepaskan dulu tanganmu. Sungguh bukan aku. Aku tidak tahu kenapa. Ponsel ini bisa menerima sebanyak ini. aku hanya percaya pada bukti. Zhang Haibei, jangan salahkan aku jika aku membongkar semua perbuatanmu. Jangan paksa aku.
Semua perbuatan burukmu akan aku bongkar semuanya. Apa kamu sudah gila? Aku memang gila. Kita sudah bersama bertahun-tahun. Bagaimana perasaanku padamu? Kamu pasti tahu kan? Ye Chen, apa katamu barusan? Apa hubunganmu dengan suamiku? Ya, hubungan seperti yang kau pikirkan, kami sudah bersama selama bertahun-tahun. Apa yang dia katakan? Apakah itu benar? Setiap kali kamu sedang tidur, dia selalu datang untuk bersamaku. Kamu tidak tahu kan? Istriku, jangan dengarkan dia. Dia hanya ingin memfitnahku, mana mungkin aku menyukainya. Zhang Haibei, apa kamu masih punya hati? Dulu kamu mencium dan memelukku, dan bilang akan memberiku kebahagiaan. Kamu memukulku lagi? Ye Chen, ketahuilah, setiap langkah yang kau ambil adalah akibat perbuatanmu sendiri. Zhang Haibei, jangan sampai menyesal. Tunggu sebentar. Uang yang telah kau transfer, kembalikan semuanya sekarang juga, atau aku akan lapor polisi. Jadi maksudmu, Zhang Haibei dan Ye Chen sudah benar-benar diadu domba? Ya, itu uang tunai 10 juta. Aduh, Ye Chen yang kau jebak ini kasihan juga ya. Ada satu hal yang dikatakan Zhang Haibei benar, sampai di titik ini, itu semua adalah kesalahannya sendiri. Sudah kubilang berapa kali, jangan bertindak sendiri, oke? Ya, aku salah memukulmu, tapi aku juga terpaksa melakukannya. Zhang Haibei, apa otakmu error? Apa kau benar-benar mengira 10 juta dolar itu aku yang mentransfernya? Lalu apa lagi? Apa uang itu bisa terbang sendiri? Itu jelas-jelas jebakan Kiao Yong-en. Kenapa kau tidak percaya padaku? Apa untungnya bagi dia? Hanya mampir di akun sehari? Ya mudah. Aku tahu kau panik. Tapi jangan karena 10 juta dolar ini melewatkan masa depan 100 juta dolar, paham? Zhang Haibei, aku tanya satu hal lagi padamu. Kau percaya padaku atau percaya Kiao Yong-en? Aku percaya masa depan. Baik. Apa yang terjadi selanjutnya? Jangan salahkan aku. Halo, Aku punya bukti Zhang Haibei mencelakaimu. apa maksudnya? Menghadapi pria bejat, tujuan kita sama. Apa buktimu? Bukankah kau selalu mencari permen di dalam brankas itu? Kirimkan lokasimu padaku. Halo, aku sudah sampai. Jangan terburu-buru. Aku akan segera sampai. Itu kau. Kenapa kamu ada di sini? Suami menyelamatkan istri. Bukankah itu sudah seharusnya? Kamu membuntutiku? Jangan bicara sekasar itu. Aku merasa Ye Chen ini sudah lama tidak beres. Aku selalu melindungimu diam-diam. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa Ye Chen ingin membunuhku? Orang seperti dia. Gila bener. Pikirnya bisa naik jabatan jika melenyapkanmu. Lagi pula, orang seperti dia hanya peduli uang. Zhang Haibei, aku tanya padamu, apa hubunganmu dengan Ye Chen sebenarnya? Aku akui, Ye Chen memang pernah menggodaku, tapi aku menolaknya. Aku memanggil ibu datang hanya agar dia merasa segan. Tapi, tidak sangka dia segila benar itu. Ini salahku. Jika aku datang terlambat sedikit saja, entah apa yang akan terjadi. Istri, aku salah. Aku benar-benar menyesal. Suami, apapun yang terjadi, kamu tetap menyelamatkanku. Mari kita lupakan masa lalu. Baik. Kalau begitu, untuk selanjutnya, jangan salahkan aku. Dengarkan aku dulu, oke? Kiao Yong-en sekarang mulai waspada pada kita. Aku sedang mencari cara untuk menghilangkan kewaspadaannya. Mengerti? Lalu apa yang harus kulakukan? Kamu cukup lakukan ini. Istri, aku berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini lagi. Lalu bagaimana dengan Ye Chen? Apa rencanamu untuknya? Aku sudah lapor polisi, tenang saja dia tidak akan bisa lari. Baiklah kalau begitu. Suami, rapat umum akan segera dimulai. Sebelum dana investasi cair, jangan sampai ada masalah lagi. Ayo. Rekan-rekan, rapat hari ini akan mengumumkan kabar besar. Mari sambut Tuan Gu bicara.
Rekan kerja sekalian, sebagai perwakilan pribadi, Ketua Zheng Guolin dari grup Yida. Saya umumkan di sini investasi 100 juta telah disetujui kemarin. Kesuksesan perusahaan ini, orang yang paling berjasa adalah suami saya Zhang Haibei. Saya ingin kalian melihat, selama hari-hari ini, pengabdian tulus darinya. Beberapa data penting telah dikirim ke surau kalian. Silakan kalian periksa. Aduh, apa-apaan ini? Apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi ini? Apa ini? Zhang Haibei. Bisa kau jelaskan ini? Ini pasti editan AI. Di sini saya punya beberapa ratus gigabyte video mesra Zhang Haibei dengan pengasuh Ye. Jika kalian tidak keberatan, silahkan kalian periksa apa ada jejak buatan AI. Apa maksudmu? Kau menjebakku ya? Kedok sopan, aku tak pernah melihat orang tak tahu malu sepertimu. Rekan kerja sekalian, investasi 100 juta akan cair jika kita mengeluarkan orang ini. Angkat tangan jika setuju. Bukan begitu, Yong En, dengarkan aku. Aku sudah tahu lama. Ye Chen ingin menjebakmu, makanya aku berpura-pura menjalin hubungan dengannya. Keluar, mulai hari ini, dilarang injak perusahaan. Bukan, Yong En, dengarkan aku. Yong En, dengarkan aku difitnah. Aduh pamannya, bukankah cuma puluhan ribu dolar? Aku pasti akan membayarnya kan? Katanya cuma pinjam 2 bulan, kenapa kamu ingkar janji? Aku tidak peduli, bayar sekarang atau kita ke pengadilan. Kenapa kamu begitu terburu-buru? Putraku akan menjadi kaya, kalian semua takkan selevel dengannya. Putraku, kamu sudah pulang. Bagaimana dengan pinjamannya? Saudara sekarang semua menagih hutang. Segera mungkin. Ini ada paket untukmu. Yao Yong En, kamu berani menceraikanku? Jika kalian bercerai, bagaimana dengan 100 juta dolar itu? Semuanya hilang. Hilang? Putraku, kita masih punya begitu banyak hutang. Bagaimana cara membayarnya? Cepat pikirkan sesuatu. Yao Yong En, karena kamu memilih mati bareng, jangan salahkan aku. Baik, nanti kita makan di mana? Oke, sampai jumpa nanti. Ye Chen, Tidak menyangkakan ini aku. apa yang ingin kamu lakukan? Coba tebak apa mauku. Tanda tangani ini, maka aku tidak akan menyakitimu. Tanda tangan tidak? Bagaimana jika aku tidak mau? Tidak mau? Maka wajah cantikmu ini tidak akan selamat. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Bagaimana? Lihatlah ini. Di mana dia? Hah? Sekarang perusahaan sudah di tangan. Polis asuransi 50 juta ini juga masih ada. Usaha kita selama bertahun-tahun ini ternyata tidak sia-sia kan? Aku hanya ingin tahu kapan kita bisa resmi bersama. Bentar lagi. Segera. Seberapa cepat itu segera? Aku sudah menunggumu begitu lama. Apa sesulit itu meminta janji darimu? Aduh, benar-benar seorang bucin. Masa ini masih banyak hal yang harus kuurus. Pertama urus pemakamannya, lalu ambil alih perusahaan. Pastikan 100 juta itu masuk, baru ajukan klaim asuransi. Terakhir, barulah saatnya kita pergi jauh. Yong En sudah menghilang 72 jam, kami sudah mencoba semua metode pencarian, tapi tetap tidak ada hasil. Semuanya, meski ini terdengar kejam, tapi secara hukum, aku masih tetap suami Kiao Yong En. Meski dia salah paham padaku, tapi itu tidak menghalangi aku mengambil alih perusahaan. Apa Anda punya surat kuasa yang ditandatangani Presiden Kiao? Gu Zifeng, Anda ingin memeriksa tulisannya? Ini memang tulisan Yong En, tapi aku tetap curiga.
kecelakaannya adalah siasatmu? Tuan Gu, hal ini butuh bukti. Jika Anda tidak punya bukti, maka aku akan menggunakan hak ketua dewan. Semuanya, atas nama ketua dewan, aku memecat Gu Zifeng dari perusahaan. Kalian semua di sini, ada yang tidak setuju? Semuanya yang ada di sini, ada yang tidak setuju? Aku tidak setuju. Boleh? Istriku, kamu sudah kembali. Aku sangat khawatir. Suamiku? Melihatku tidak mati. Apa kamu terkejut? Istriku, kenapa bicara begitu? Aku sungguh mengkhawatirkanmu, kan? Semuanya. Hari ini aku akan mengungkap wajah asli Zhang Haibei. Beberapa tahun yang lalu, dia dan Ye Chen bersekongkol membunuhku. Pertama memberiku ramuan beracun. Lalu kemudian, saat aku sedang tidak sadar, menipuku tanda tangan polis asuransi besar. Ternyata Zhang Haibei orang seperti itu. Zhang Haibei? Apa kau mau menyerah? Atau aku panggil polisi? Kalian bicara begitu, apa ada buktinya? Ini laporan tes racun ramuannya. Dan polis asuransi besar yang kalian tipu. Juga video beberapa ratus gigabyte. Yang merekam di dalamnya semua bukti konspirasi kalian untuk mencelakaiku. Istriku, setiap obat ada racunnya. Lagi pula kau seorang pengusaha, aku membelikanmu asuransi jiwa. Ini juga tanggung jawab pada perusahaan, kan? Soal perselingkuhan, aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria. Bukti-bukti yang kau sebut ini, jika aku bawa ke hadapan polisi, tidak akan terlalu mempan. Nanti, aku akan tetap dibebaskan. Jadi suamiku, aku juga menyiapkan saksi. Masuklah. Ye Chen, kau mengkhianatiku, ya? Zhang Haibei, kau yang mengkhianatiku duluan. Kau selalu memberiku cinta palsu. Aku sudah sadar. Aku akan menyerahkan diri. Menjelaskan semuanya secara detail. Semua kejahatanmu dan aku. Mbak Kiao, kata maaf ini adalah utangku padamu. Zhang Haibei, apa ada hal lain yang ingin kau katakan? Putraku, Ibu, kenapa ibu kesini? Ibu, apa yang ibu lakukan? turunlah. Tidakkah kau lihat aku minta maaf pada Yong En? Apa gunanya ini? Tentu saja, aku ini hanya sedikit serakah dan sedikit pemarah. Tapi putraku mencelakai orang, ibu benar-benar tidak tahu apa-apa. Tolong lihatlah ibu yang sudah berlutut padamu, suruh para polisi itu jangan membawa kami pergi. Yong En, Ini bukan keputusanku, tanyakan saja pada putramu. Lihat bagaimana dia menjelaskan pada polisi. dasar kau anak durhaka, kita berutang begitu banyak uang, bagaimana cara membayarnya? Seluruh keluarga kita sudah hancur, sudah hancur. Ini semua karena kau wanita jahat, kau menjebakku, kau menghasutku. Putraku, Akta cerai sudah keluar. Zhang Haibei dan Ye Chen terlibat dalam beberapa kasus kejahatan, vonis akan segera dijatuhkan. Bisnis perusahaan juga berkembang dengan sangat lancar. Pada akhir tahun ini, sudah bisa listing secara resmi. Zifeng, selama masa ini, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Apa harus seserius ini? Yong En, perasaanku padamu? Bagaimana mungkin kau tidak tahu?